Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fikri Aulia dari kelas SMP akan mereview jurnal yang ditulis oleh Amin Wahyudi dengan judul Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam. Uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran atau transaksi, baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu, misalnya negara. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu, uang didefinisikan sebagai alat untuk mengukur nilai tiap barang dan jasa. Dengan uang, barang dan jasa serta pelayanan memiliki harga dan nilai. Menurut Al-Ghazali, uang memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian. Uang merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penopang kehidupan di dunia. Karena itu, uang harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syarak. Al-Ghazali lebih lanjut menyatakan bahwa siapa yang memiliki uang, ia bagaikan memiliki semuanya. Dalam Ihya Ulum Al-Din, Al-Ghazali menyatakan bahwa salah satu nikmat Allah adalah telah diciptakannya dinar dan dirham, sehingga dengan keduanya tegaklah dunia. Dinar dan dirham adalah benda mati yang pada hakikatnya tidak memiliki manfaat, akan tetapi manusia membutuhkannya agar dapat mempunyai barang-barang, makanan, pakaian, dan semua kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, uang harus didistribusikan secara merata kepada seluruh masyarakat di suatu wilayah atau negara dengan campur tangan pemerintah melalui peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan di lapangan keuangan atau moneter. Kebijakan moneter merupakan tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregat, dan akhirnya tingkat harga, sehingga tercipta kondisi ekonomi yang tidak dikehendaki. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Pemilik sebenarnya uang maksudnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Yang terakhir adalah menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Dalam aspek teknis, kebijakan moneter Islam harus kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga. Dalam Islam, riba yang termasuk di dalamnya bunga bank diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Manajemen moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip bagi hasil. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan yang pertama kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Tujuan ini erat kaitannya dengan maqasid syariah. Kesejahteraan ekonomi mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia, hapusnya semua sumber utama kesulitan dan peningkatan kualitas hidup secara moral dan material. Manusia hidup di dunia adalah sebagai khalifah Allah bersama manusia lain dan juga khalifah Allah juga. Sumber daya yang tersedia adalah untuk semua manusia. Karena itu pemanfaatan sumber daya oleh individu adalah sah, tetapi dibatasi sedemikian rupa tidak membahayakan bagi kebahagiaan dan kebaikan sosial. Yang kedua, keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan.
Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang seharusnya. Konsep ini mengandung dua unsur pengertian. Yang pertama, suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara orang yang memiliki hak, dan yang kedua, hak seseorang hendaklah diberikan dan diserahkan. Stabilitas nilai uang. Stabilitas nilai uang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian, baik secara ideologi maupun praktek. Karena uang menentukan nilai dan harga suatu barang dan jasa. Uang mengakibatkan kerusakan perekonomian karena penawaran sebelum permintaan, sehingga peramalan suatu harga dengan tepat menjadi sulit dilakukan. Ketidakmenentuan nilai uang yang lebih berbentuk inflasi daripada deflasi menunjukkan bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai suatu satuan hitung yang adil dan benar, dan menyebabkan pelaku ekonomi berlaku tidak adil pula terhadap pelaku lain dengan tidak disadarinya, dengan memerosotkan aset-aset moneter tanpa sepengetahuannya. Manajemen moneter Islami mencakup manajemen permintaan dan manajemen penawaran, meliputi manajemen permintaan uang atau money demand. Permintaan akan uang terdiri dari beberapa motif. Yang pertama adalah untuk transaksi. Transaksi ini meliputi transaksi barang dan jasa, bahkan transaksi investasi, dan transaksi ekspor-impor. Permintaan uang untuk motif ini dipengaruhi oleh tingkat national income. Semakin tinggi national income suatu negara, semakin besar pula volume transaksi dan semakin besar juga permintaan akan uang. Yang kedua adalah permintaan uang untuk berjaga-jaga. Orang memegang sebagai tindakan antisipatif terhadap aksiden dan ketidakberuntungan serta adanya fluktuasi harga. Dan yang terakhir, ketiga, permintaan uang untuk spekulasi. Manajemen permintaan dalam Islam adalah dengan bagi alokasi dan distribusi sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Mekanisme harga yang disertai nilai-nilai Islam dialokasikan hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur yang mampu mengelola proyek secara efisien. Manajemen penawaran uang atau money supply berkaitan dengan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Besar kecilnya penawaran uang ditentukan oleh masyarakat umum, bank-bank umum, dan utamanya oleh pemerintah melalui bank sentralnya. Uang beredar adalah jumlah uang kartal dan giral yang dapat digunakan oleh masyarakat. Uang beredar memiliki dua pengertian, yaitu beredar dalam arti sempit dan beredar dalam arti luas. Dalam arti sempit, uang beredar hanya mencakup uang kartal dan giral saja. Dalam arti luas, di samping uang kartal dan giral, uang beredar mencakup juga uang kusi yang terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening valuta asing milik swasta domestik. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan moneter dalam Islam. Instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama kontrol kuantitatif pada penyaluran dana, dan yang kedua adalah metode yang dapat menjamin alokasi kredit. Kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dapat berupa statutory reserve requirement. Contohnya, itu adalah instrumen yang penting karena diskon rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat berlaku. Bank komersial diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari demand deposit pada bank sentral sebagai statutory reserve. Yang kedua adalah credit ceiling, adalah batasan nilai kredit tertinggi yang bisa diberikan bank komersial untuk menjamin bahwa penciptaan kredit mempengaruhi langsung bahwa penciptaan kredit total sesuai dengan target moneter. Yang ketiga adalah demand deposit. Instrumen ini memiliki fungsi yang mirip dengan fungsi operasi pasar terbuka, di mana bank sentral mempengaruhi langsung terhadap bank komersial.
Yang keempat adalah common pool, yaitu instrumen yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian deposit yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. Yang keempat adalah moral suasion, yaitu kontak-kontak personal, konsultasi, dan pertemuan bank sentral dengan bank komersial untuk memonitor kekuatan dan masalah-masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Instrumen yang kedua berkaitan dengan metode yang dapat menjamin alokasi kredit dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif, meliputi treating the fiat money as fee. Uang inti yang diciptakan bank sentral berasal dari pelaksana hak prerogatif. Hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral karena biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil daripada nominalnya atau dikenal dengan money seigniorage. Oleh karena itu, dengan adanya seigniorage tersebut, maka sewajarnya bank sentral menyisihkan sebagian dananya sebagai fee atau pajak yang utamanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin dan dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Yang kedua adalah goal-oriented allocation of credit. Alokasi pembiayaan perbankan berdasarkan tujuan pemanfaatan akan memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis, akan menghasilkan barang dan jasa yang terdistribusi ke semua lapisan masyarakat. Kesimpulannya, Islam memiliki kebijakan moneter sendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Pada aspek tujuan, Islam hanya menekankan equilibrium antara permintaan dan penawaran uang. Akan tetapi, ia juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan, sehingga tercipta distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil pula. Pada aspek manajemen, dengan tidak berlakunya bunga, Islam memiliki perbedaan yang besar dengan sistem konvensional yang secara tidak langsung terhindar dari dampak buruk sistem bunga. Selanjutnya, karena sumber utama dari high powered money umumnya berasal dari pinjaman pemerintah kepada bank sentral, maka dalam hal ini Islam menuntut adanya independensi bank sentral dan konsistensinya kepada pencapaian target-target moneter. Hal yang perlu diperhatikan bahwa manajemen moneter Islam yang selama ini dipraktekkan pada berbagai negara membawa efek positif pada skala periode jangka panjang, akan tetapi sulit untuk menjadi obat mujarab bagi jangka pendek. Untuk memecahkan persoalan jangka pendek, instrumen yang paling memungkinkan adalah moral suasion atau bujukan moral dan statutory reserve requirement berupa peningkatan cadangan wajib. Sekian review dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Fikri Aulia, NIM 1021953. Mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.